Shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita, mari angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang keempat, dan artinya,
Demikian hukum Tuhan. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermeji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel di ibadah minggu kita pada saat ini yang diambil dari 1 Korintus 13 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerincing. Mari kita sama-sama membaca ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak akan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ucapan selamat datang. Majelis HKBP Bontang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di gereja HKBP Bontang. Kiranya ibadah kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Tuhan memberkati. Ucapan selamat datang dan selamat ulang tahun buat jemaat Tuhan. Majelis HKBP Bontang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Bontang yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya dengan pertambahan usia, kita semakin dewasa dalam iman dan berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Warta Jemaat Minggu 30 Januari 2022. Ragam berita. Nomor 1, nama minggu. Minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias. Topik minggu, dipanggil untuk mengasihi. Nomor 2, sektor yang bertugas di minggu akan datang Minggu tanggal 6 Februari 2022. Ibadah pagi sektor 2, 4, 6, dan 8 yang bertugas sektor 2. Di ibadah siang sektor 1, 3, 5, 7, dan 9 yang bertugas sektor 1. Nomor 3, jemaat baru. Mulai minggu ini tanggal 30 Januari 2022, keluarga Amang Sahat Parulian Situkir, Ibu Tari Sasmita beserta 3 anak mereka menjadi anggota jemaat HKBP Bontang Resort Bontang. Saat ini mereka tinggal di Jalan Abdul Raud, Blok C nomor 3 BTN PKT, masuk sektor 6 PKT Lotuan Guntung. Mereka pindah dari Gereja Kristen Jawa GKJ Yogyakarta. Semoga mereka menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Nomor 4, jemaat pindah. Di minggu ini tanggal 30 Januari 2022,
Ibu Ningsi Theodora Boronenggolan dari Jalan Jamrut, Gang Jamrut 8, nomor 21B, RT 47 Kampung Baru, Sektor 3 Kampung Baru, putri dari Amang Tupa Nenggolan, pindah ke gereja GPIB Jemaat Hosiana Berau, Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Nomor 5, pembubaran Panitia Natal NHKBP. Hari ini Minggu 30 Januari 2022, Rena HKBP mengadakan pembubaran panitia di Kompleks King Kong Jalan Pipa, sekaligus mengadakan kebaktian Padang yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Lega Limbong STH. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan pergi dan pulang dari Kompleks King Kong Jalan Pipa. Nomor 6, persembahan kategorial sekolah minggu HKBP dan persembahan tanggap bencana distrik. Di minggu ini 30 Januari 2022, kita mengumpulkan persembahan ke depan ke kategorial sekolah minggu HKBP dan persembahan tanggap bencana distrik. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Nomor 7, Borhat Parhalado dan keluarga. Di hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 akan dilaksanakan Borhat Parhalado beserta keluarga masuk pukul 18 WITA bertempat di gereja ini untuk mengawali semua kegiatan kategorial gereja. Nomor 8, persembahan bulanan. Di minggu akan datang tanggal 6 Februari 2022, kita mengumpulkan persembahan bulanan ke depan untuk bulan Februari 2022. Marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita. Berita keuangan boleh kita lihat di grup WA yang di-share oleh Amang Parhalado di setiap sektor. Demikian warta jemaat tanggal 30 Januari 2022. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh hadir pada saat ini. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara kami boleh mengikuti minggu live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kesehatan jasmani, baik pun rohani kami, sehingga kami rindu jemaat Tuhan untuk datang berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Bapa Surgawi, ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi di antara kami, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan disapa dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong Bapa, urapi hamba-Mu, sehingga penyampaian firman-Mu dapat kami terima, dapat kami lakukan, dan bahkan kami mengerti, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, bahkan yang mendengar firman-Mu di rumah, terberkati oleh firman Tuhan. Bapa di sorga, ajar kami Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan kami dapat pelaku-pelaku firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Ibu
saudara-saudara kami yang lemah tubuh pada saat ini, yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka. Tuhan, Engkau Maha Pengasih. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, melalui para medis, dokter, makanan dan minuman, sehingga kesembuhan buat saudara-saudara kami boleh sembuh dan iman kepercayaan mereka semakin bertumbuh. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh program gereja yang akan dilaksanakan ke depan. Tuhan yang mengajari seluruh para haladoum, bahkan jemaat Tuhan, sehingga seia sekata dalam pelayanan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak yang sudah mendaftarkan diri jadi jemaat Tuhan di HKBP Bontang, yaitu Bapak Parulian Situkir. Bapak berkati keluarga ini supaya menjadi keluarga yang setia dan bahkan dapat sehati sepikir di gereja kami HKBP Bontang, secara khusus di sektor 6 PKT. Kami juga berdoa Tuhan untuk inang jemaat yang pindah dari jemaat-Mu HKBP Bontang, yang pindah ke Berau, jemaat Hosiana. Bapa, kami bersatu hati untuk mendoakan inang ini, bahkan keluarga ini, sehingga keluarga ini tetap keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan anak-anak kami, Rena, yang akan berencana kebaktian Padang sekaligus pembubaran panitia di HKBP Bontang ini, yang bertempat di Jalan Pipa. Tuhan, kami menyerahkan rombongan ini berangkat dari gereja kami ini, bahkan pulang dari sana tetap dalam penyertaan Tuhan dan sukacita mengalir di dalam kehidupan anak-anak kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, anak-anak kami dari batita hingga dewasa, dimanapun Tuhan berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengajar mereka, sehingga mereka rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan atas segala keterbatasan kami, atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Kasih
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca firman Tuhan pada minggu kita, minggu yang keempat setelah Epifanias pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kita dengarkan bersama. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepada aku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Dipanggil untuk mengasihi, itulah tema minggu kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sungguh memahami sebagaimana Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 itu, bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa hidup di dalam Allah, dia berada di dalam kasih, dan barang siapa hidup di dalam Allah, pasti Allah ada di dalam dia. Ini menggambarkan bagaimana sebenarnya Allah sungguh mengasihi kita umat manusia dan seluruh ciptaan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan juga telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai gambaran penebusan bagi kita, keselamatan bagi kita umat manusia, sebagai penyataan dari kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Sekarang minggu kita pada saat ini mengatakan kepada kita sebagaimana Allah mengasihi kita, maka itulah juga yang akan kita teladani supaya kita juga saling mengasihi. Bukti realita yang dapat kita lihat lewat firman Tuhan ini, kasih Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah untuk membuat manusia itu jatuh ke dalam penderitaan. Justru manusia itu tidak dikehendaki kematiannya, baik orang fasik, orang berdosa, tetapi Tuhan sungguh sangat menghendaki pertobatan, kehidupan. Ini bukti kasih yang boleh kita
imani hingga saat ini. Sebagai orang berdosa, tentu kita sudah siap untuk dihukum kepada kekekalan, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Tetapi Allah selalu menghendaki pertobatan supaya setiap orang percaya kita tidak binasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, inilah gambaran yang kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang benar-benar disebut sebagai bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi Allah. Tetapi pada zaman Yeremia, kasih Allah bagi mereka seolah-olah tidak diperdulikan. Mereka justru berbuat semaunya, bangsa itu justru berbuat sekehendaknya. Yang terjadi pada saat itu, mereka justru menyembah dewa-dewa, terjadi sinkretisme pada saat itu. Mereka juga justru memohon bantuan kepada penguasa dunia-dunia yang pada saat itu berkuasa seperti Asyur dan Mesir. Mereka melihat bahwa kesenangan dunia ini menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan mereka. Mereka menyangka bahwa dengan apa yang mereka lakukan, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa. Kondisi yang sangat krisis pada saat itu, baik dibilang moral, bangsa Israel yang jatuh kepada kehidupan yang jahat, baik di bidang kepemimpinan, seolah-olah mereka hanya hidup di dalam kepentingan sendiri oleh penguasa-penguasa dan pengusaha. Dan bahkan di bidang agama juga, mereka telah mencampur adukkan penyembahan-penyembahan berhala, tidak peduli dengan kekudusan dalam ibadah. Dan mereka telah hidup di dalam kebahagiaan semata di tengah-tengah dunia ini. Mereka telah hidup di tengah-tengah sukacita yang hanya kebahagiaan di dalam dunia ini. Kondisi itulah yang membuat mereka harus dituntun, diarahkan, dibawa kembali kepada jalan kebenaran. Itu disampaikan Allah kepada Yeremia, seorang Yeremia yang harus hadir di tengah-tengah mereka, yang boleh kita katakan tadi penuh dengan tantangan, penuh dengan pergolakan kehidupan. Bukan hanya kondisi yang jahat yang ada di sana, justru banyak nabi-nabi palsu seperti Hanaya, bahkan seorang malim yang namanya Malim Fasyur. Mereka hanya melihat kepentingan sendiri. Nabi palsu Hanaya hanya memberikan berita-berita yang menyenangkan hati. Nabi palsu yang ada di sana hanya menyuarakan bagaimana mereka bebas untuk berbuat karena Allah tidak pernah menghukum mereka. Ini yang akan dihadapi oleh seorang nabi yang benar, yaitu Nabi Yeremia. Ini yang akan dilakukan oleh Nabi Yeremia untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kekelaman yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, supaya mereka melihat bagaimana rancangan Allah yang sebenarnya bagi bangsa dan umat pilihannya, yang tidak menghendaki hukuman, yang tidak menghendaki kejahatan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ayat yang pertama yang kita dengarkan tadi dalam ayat yang keempat,
ketika Allah memanggil Yeremia, suara Yeremia yang pertama mengatakan, firman Tuhan datang kepadaku. Firman Tuhan datang kepadaku. Ini suara pertama yang disuarakan oleh Yeremia. Karena apa? Karena banyak yang kita katakan nabi yang menyuarakan, yang hanya menyenangkan sendiri, yang hanya menyenangkan orang banyak. Karena dia berangkat dari dirinya sendiri, menyuarakan dirinya sendiri, menyuarakan segala kemampuannya sendiri. Tetapi Yeremia mengatakan firman Allah datang kepadaku, menandakan bahwa apa yang akan dikatakan oleh Yeremia itu adalah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan. Perkataan ini memisahkan bagaimana seorang nabi yang palsu dengan nabi yang benar menyuarakan suaranya. Yeremia menyatakan bahwa dia adalah orang yang menyuarakan suara Allah, supaya semua halayak ramai memahami, mengetahui bahwa ada kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang akan disampaikan ke tengah-tengah bangsa yang hidup dalam krisis moral tadi, yang hidup dalam kekelaman tadi. Mereka diingatkan, bangsa itu diberitahu bahwa ada yang akan Tuhan katakan kepada mereka. Ini bukanlah pekerjaan mudah bagi Yeremia, karena dia menghadapi para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, dan bahkan tokoh-tokoh agama, bahkan nabi-nabi palsu yang ada pada saat itu, yang sungguh sangat berbuat kejam. Tetapi Yeremia dengan keterbatasannya tidak menyurutkan apa yang dikatakan oleh Allah untuk dilaksanakan. Kenapa Yeremia dimampukan? Ini yang kita lihat kembali dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Allah mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kata sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, menunjukkan bahwa Yeremia itu dipilih, dikenal Allah bukan setelah dia lahir, bukan setelah dia mempunyai kemampuan, bukan setelah dia menjadi orang yang tenar. Ini yang dikatakan oleh Allah, bahwa Yeremia diutus, dipanggil ke tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kekelaman tadi, bahwa dia adalah orang yang benar-benar dihunjuk oleh Allah sebagai perpanjangan tangan alat Allah untuk menyampaikan berita kebenaran. Kita juga sering ngamang-inang merasa tidak mampu dalam melakukan segala hal ya. Kita juga mungkin sewaktu-waktu merasa lengah, merasa tidak punya kekuatan melakukan sebuah pekerjaan. Tetapi pernahkah kita dalam kondisi seperti itu mengatakan, aku pasti dimampukan Tuhan? Atau justru kita semakin terpuruk dalam pekerjaan yang berat yang harus kita hadapi? Tetapi kita seharusnya mengatakan, Tuhan pasti memampukan aku. Aku akan dapat melakukan segala hal karena Tuhan mengamampukan aku. Dan kemudian Allah juga mengatakan bahwa sebelum engkau keluar dari kandunganmu, aku telah menguduskan engkau. Yang kedua, pemanggilan Yeremia yang dikatakan oleh Allah karena persekutuan dengan Allah, bahwa komunikasi dengan Allah harus dalam kekudusan, kadosi. Dia harus hidup tampil beda, dia harus hidup dengan istimewa, dia harus hidup dengan
keperbedaan dengan dunia ini. Kekudusan menggambarkan bahwa dia benar-benar hidup di dalam kebenaran Allah. Misi Allah yang dia akan jalankan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa ini Tuhan katakan? Karena yang dia hadapi oleh Yeremia adalah justru yang kita katakan tadi, yang hidup dengan keadaan sinkretisme, amoral, dan krisis kepemimpinan pada saat itu. Artinya di sana tidak ada lagi kekudusan, di sana tidak ada lagi takut akan Tuhan. Yeremia hadir di tengah-tengah mereka bukan hanya ingin menyuarakan suara kebenaran, tetapi dia harus sadar bahwa dia telah dikuduskan Allah. Artinya dia tidak bisa terlibat dengan kehidupan yang akan dia hadapi nantinya. Kalau dalam kehidupan kita umat manusia, mungkin bisa saja kita terpengaruh sama anginannya. Saya nggak tahu, mungkin kita pernah mendengar ketika ada kumpulan bermain judi di satu rumah. Di sana ada seorang menasihati mereka, "Amang, udahlah jangan main judi. Ini sudah larut malam." "Alah, bentar lagi lah, Amang, bentar lagi lah, Pak." Akhirnya dia menonton memain kartu ini. "Udahlah, pulanglah kita, nggak usah lah main judi ya." Akhirnya ketika mereka tidak mau dibilangin, dia juga mau menonton. Sebenarnya dia ingin menasihati supaya jangan lagi main judi. Tetapi karena dia asik juga menonton, wah enak juga rupanya ini main judi. Akhirnya dia pun jadi mengajari seseorang waktu main kartu itu. "Oh, inilah buat. Karena saking asiknya bermain, ya dia pun jadi ikut asik sendiri, ikut bermain dan membantu temannya. Akhirnya kisah itu mengatakan yang dibantu ini justru menang. Yang terjadi apa? Pertengkaran, keributan. Tidak adil. Kamu bisa menang bukan karena kamu sendiri, diajari si Anu. Wah, akhirnya dia bukan pembawa damai lagi, dia bukan untuk menyelesaikan penjudi, akhirnya dia justru membuat pemain judi berantem pada saat itu. Karena apa? Ini keterpengaruhan dia dalam menunjukkan jati dirinya di sana tidak kuat, tidak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehidupan kita juga sering diperhadapkan dengan kondisi itu. Mungkin kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini, terkadang hidup di bawah kekelaman, krisis bahkan di antara kita, di dunia kita ini banyak kejahatan. Tetapi misi kita sebagai orang Kristen, Tuhan katakan seperti kepada Yeremia, "Kamu adalah kudus. Jangan dunia ini mengotori kamu, jangan dunia ini menjadikan kamu hidup dalam kekelaman. Tetapi ingat, kamu adalah kupilih, adalah kukuduskan." Ini yang dipegang oleh Yeremia supaya dia benar-benar hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Misi dia untuk menjalankan kasih supaya orang Israel memperoleh pertobatan. Mereka supaya berbalik dari kehidupan lama menjadi kepada kehidupan yang baru. Dan yang berikut Allah mengatakan, "Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Kata nabi yang dikatakan oleh Allah kepada Yeremia menunjukkan bahwa dia adalah perpanjangan tangan Allah, menyampaikan suara kebenaran Allah. Sekalipun yang dihadapi seperti yang kita katakan tadi, ada nabi palsu. Ini juga harus kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Molo halak batak maddo kati amanginang lamok-lamok doninah tadi begu risih-risih tadi jolma. Nabi Hananya juga begitu. Maca itabu begitu. Semua yang diberitakannya adalah bentuk kebahagiaan, sukacita, membuat kita senang. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki kejahatan. Allah akan murka terhadap orang yang tidak takut akan Tuhan. Allah akan menghukum orang-orang berdosa, tidak pernah. Tetapi pilihan Allah menjadi seorang nabi harus mengatakan kebenaran itu. Dan juga hukuman murka Allah. Tetapi dalam kondisi yang dikatakan Allah kepada Yeremia
mengatakan, "Aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda." Jawaban ini manusiawi, Amanginam. Jawaban ini boleh terterima akal manusia. Karena apa? Dia sadar dalam usia muda, mana mampu saya menghadapi seorang raja yang keras, mana mampu saya menghadapi nabi-nabi yang palsu, mana mampu saya menghadapi tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam kejahatan. Ketidakmampuan yang dikatakan oleh Yeremia menunjukkan kemanusiaannya. Tetapi sekali lagi Allah ingin mengatakan kepada Yeremia bahwa bukan kamu yang akan melakukan, tetapi aku di dalam kamu. Wah, ini menunjukkan bagaimana karya Allah kepada kita umat manusia. Di atas kelemahan kita, kita dimampukan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menghunjuk orang-orang yang sungguh berkuasa, mempunyai segala-galanya untuk menjadi pengutusannya. Karena apa? Karena suruhan Allah tidak membawa identitas pribadi, tidak membawa kemampuan pribadi, tetapi justru dari kelemahan setiap orang. Di sanalah mereka diperlengkapi, diberi kemampuan, diberi hikmat untuk melaksanakan, menjalankan misi Allah. Kita tahu juga Yesus memilih murid-muridnya ya bukan dari tokoh-tokoh, dari petani lah, dari tukang lah, dari nelayan lah. Mereka dimampukan. Mereka boleh melaksanakan tugas itu. Karena apa? Mereka memperoleh kuasa Roh Kudus. Mereka memperoleh sebuah jalan untuk dapat melaksanakan tugas seberat apapun. Karena Tuhan yang bertindak. Ini yang dikatakan Allah kepada Yeremia. Benar, kalau kamu berpikir sebagai manusia dalam usia muda untuk menghadapi tokoh-tokoh yang ada di bangsa Israel, memang kamu tidak akan mampu. Tetapi Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kemanapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apa kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka." Ini sebuah statement bagaimana Allah memperlengkapi setiap orang percaya menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang kita lihat dalam 3 statement yang ada dalam teks kita pada saat ini, bahwa apa yang dialami Yeremia untuk dapat melakukan tugas misi yang sangat besar tersebut adalah karena dia dipanggil lewat pengutusan terhadap dia. Dan yang kedua, dia dipanggil karena dia juga disertai oleh Tuhan. Dan juga dia dipanggil karena dia diberikan otoritas atau kuasa dari Tuhan untuk melakukan segala misi yang akan dia lakukan. Artinya dia bertindak, berbuat bagaimana rancangan Allah bisa dinyatakan dalam kehidupannya. Ini yang dikatakan oleh Yeremia dalam 5 raja pada masa itu. Sejak tahun 626 before Christ sampai 586 before Christ, 40 tahun dia menyuarakan kebenaran ini kepada 5 raja, Josia, Joahaz, Yehoyakim dan Zedekia. Pada masa 5 raja ini dia menyuarakan suara Allah pada saat-saat krisis moral, krisis kepemimpinan, krisis agama pada saat itu yang tidak memperdulikan orang-orang miskin, janda dan juga yatim pada saat itu. Dalam situasi ini dia diutus untuk menyuarakan apa yang akan Tuhan laksanakan. Yang terakhir Tuhan katakan ada 6 yang disuarakan oleh Yeremia pada saat itu. Yang pertama, misi Allah yang harus disampaikan oleh Yeremia di tengah-tengah bangsa yang penuh kekelaman tadi, yaitu untuk mencabut dan merobohkan. Ini yang tidak pernah disuarakan oleh nabi-nabi palsu. Holan si palengen-lengen si pareodo di pabotohon. Artinya membuat orang dininabobokkan dalam suasana apapun itu. Nabi-nabi palsu
selalu membuat orang nyaman, tenang, dan tentram di dalam kejahatannya. Seolah-olah kejahatan itu tidak mempunyai risiko dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Tetapi Yeremia menyatakan bahwa dia diberi tugas untuk mencabut dan merobohkan. Dan yang kedua dia katakan membinasakan dan mematahkan. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan itu akan diubah dengan melebur keadaan itu supaya kembali setia dan benar di hadapan Allah. Kalimat mencabut dan merobohkan, membinasakan dan mematahkan menunjukkan mereka harus benar-benar dituntun, dibimbing untuk memahami, mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu telah jahat di hadapan Tuhan, dan mereka harus mengubah diri. Mereka harus mampu untuk merombak situasi, kondisi yang ada pada saat itu kepada sebuah kehidupan yang baru. Ini bukan sebuah tindakan kekerasan atau hukum dari Allah, tetapi ini adalah bentuk kasih supaya mereka semakin memperoleh berkat dan anugerah dalam kehidupannya. Aka anak kote pia tia manginang molo dijebu molo natutudo holong rohata datung pola itor taleon ahana pinangidona ati ido kan. Ya mungkin kita tidak menunjukkan asa tohona berjual tu anakku ahai pangido hulian, itu bukan kasih. Tetapi orang tua yang penuh dengan kasih mencintai anak-anaknya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya, bukan keinginan, bukan kemauan, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang terpenting dari yang penting bagi dia, itu yang kasih. Unang dotong di leon tu ibana motor manang mobil kelas 1 SD lebih manang kelas 2 SD alatung ipaido. Tapi kita mau melihat bahwa itu belum waktunya, nak. Artinya ada saatnya kita ingin merombak sebuah statement dia. Bagaimana kita mencintai dia bukan karena apa yang dia minta kita kasih, tetapi kita mencintai dia untuk mengarahkan dia bahwa apa yang dia minta itu belum saatnya. Tunggulah, nak. Allah menunjukkan kasih itu kepada bangsa Israel. Sekarang Yeremia disuruh untuk mencabut dan merobohkan supaya mereka mengetahui, memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak lagi dikehendaki Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Maka kondisi itu harus diubah. Situasi itu harus diubah sehingga Allah sungguh sangat mengasihi. Dari 6 yang Tuhan perintahkan kepada Yeremia, 2 langkah terakhir yang boleh kita lihat dalam ayat 10 tadi. Di sana dikatakan bahwa kepada Yeremia harus mampu untuk membangun dan menanam. Ini endingnya, konstruktif dalam kehidupan mereka. Artinya mereka akan dibangun kembali bersama dengan Tuhan. Ada hubungan yang sangat intens. Ada interaksi hidup mereka selalu dengan Tuhan yang tidak putus. Ini artinya membangun. Setelah mereka diaduk, dimurnikan sebagaimana emas yang dilebur, dipanaskan sampai mendidih, maka yang kotor itu akan keluar, maka mereka akan bersih kembali, bersinar, murni kembali. Maka ini yang dibentuk menjadi sebuah harta atau benda perhiasan yang sangat indah sekali. Mereka akan dibangun kembali. Setelah dilebur, mereka akan menanam seperti yang dikatakan Yeremia, mereka akan bertumbuh nantinya, menumbuhkan, menghadirkan generasi-generasi yang kembali taat kepada Tuhan. Setelah mereka dibangun konstruktif menjadi sebuah bangunan yang indah, sebuah wadah ataupun bangsa yang begitu taat, maka mereka sebagaimana yang ditanam, mereka akan menghadirkan, akan melahirkan generasi-generasi yang taat dan takut akan Tuhan. Ini yang disuarakan oleh Yeremia. Dan inilah yang akan kita nyatakan juga di dalam kehidupan kita. Amanginang kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemanggilan dan pengutusan itu juga sampai kepada kita saat ini.
kalau boleh kita katakan pemanggilan khusus, yaitu bagaimana kita melakukan atau melakoni segala kegiatan kita secara pribadi. Yang pegawai negeri lah, yang polisi, yang dan lain sebagainya, kita mempunyai talenta-talenta sendiri. Kita mempunyai tugas-tugas sendiri. Mari, ini panggilan bagi kita untuk melakukan itu di dalam kebenaran Tuhan. Kita jalankan itu sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai staf dan lain sebagainya. Mari kita jalankan itu, panggilan kepada kita. Jangan kita katakan aku tidak mampu, aku masih muda. Tetapi firman Tuhan menyuarakan kepada kita saat ini, lakukan itu secara khusus. Dan pemanggilan secara umum boleh kita katakan bahwa kita yang telah dibaptis dalam Yesus, kita disuruh menjadi nabi-nabi masa kini yang menyuarakan suara Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita diajak supaya kita tidak terpengaruh di dalam kegelapan sekalipun kita ada di kegelapan. Tetapi kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kekelaman ini. Itu pengudusan yang dikatakan oleh Allah kepada Yeremia. Kasih itulah yang harus kita lakukan. Kasih itulah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40, di sana Yesus berkata, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua di sana dikatakan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam menjalankan misi kita di tengah-tengah dunia ini, mari kita bangun sebuah kesehatian. Ini menjadi tahun orientasi HKBP 2022, dan itu akan boleh kita nyatakan dalam kehidupan ini ketika kita ada hidup di dalam kasih. Kita telah dikenal Allah sebelum dilahirkan, sebagaimana yang dikatakan Allah kepada Yeremia, dan kitalah yang diutus Allah saat ini untuk menyuarakan kebenaran itu. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kisah Yunus mengisahkan kepada kita ketika Allah menyuruh dia ke Niniwe, ketika dia merasa tidak mampu, ketika dia merasa takut, ketika dia merasa cuek dan tidak peduli dengan daerah itu, dia lari dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yang terjadi apa? Bukannya sebuah kebahagiaan bagi dia, tetapi justru Allah menunjukkan kebenaran bahwa apa yang dia lakukan telah salah. 3 hari 3 malam dia harus di dalam perut ikan. Artinya suruhan Allah, perintah Allah, pemanggilan Allah, itulah jalan yang harus kita tempuh. Dan kita harus akui bahwa di dalam semuanya itu Tuhan pasti menuntun kita, Tuhan pasti membimbing kita. Matius mengatakan itu, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dalam kehidupan kita ini menjadi Yeremia masa kini adalah jalan keselamatan kita untuk menyuarakan kebenaran yang membuat kita tidak takut menyatakan kebenaran sekalipun kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi mari kita jadikan itu menjadi terang oleh kehidupan kita, suara nabiah kita, perbuatan kasih dan kebaikan kita, dan itu akan menjadi misi Allah yang harus kita realisasikan, nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yakinlah Amanginang, ketika itu menjadi sebuah karakter kita, maka Tuhan akan semakin memberkati kita dalam kehidupan kita dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Di dalam ibadah kami pada saat ini, kami diingatkan akan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami di dalam kehidupan ini sering terpaut dengan kemampuan pikiran kami sendiri, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada kami bahwa Tuhanlah yang berbicara, mengutus kami. Tuhanlah yang memanggil kami untuk alat-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang. Biarlah firman-Mu Tuhan bagi kami saat ini menjadi pedoman kami, menjadi pegangan kami untuk meneguhkan iman kami, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Suara-Mu Tuhan selalu bergema di dalam hati dan batin kami, untuk kami suarakan bagi dunia ini, untuk kami tunjukkan lewat sikap, perilaku, dan bahasa kami setiap saat di tengah-tengah kami.
Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka juga merasakan akan kasih dan kuasa-Mu Tuhan atas kesembuhan bagi mereka. Dan juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang baru, berkati Tuhan menjadi jemaat yang sungguh setia untuk selalu bersekutu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya, baik di dalam perkantoran, sekali demikian juga anak-anak kami yang ada di bangku sekolah. Berkati Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Berkati juga Tuhan para jemaat-Mu, khususnya muda-mudi di dalam setiap kegiatannya Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi penerus di tengah-tengah gereja dan bangsa ini yang senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan. Khususnya Napo sebelum di gereja-Mu Tuhan, HKBP Bontang ini berkati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, baik yang ada di sekolah maupun di dalam pekerjaannya, baik yang hendak mencari pekerjaannya, demikian juga Tuhan di dalam mencari pasangan hidupnya. Berkati mereka Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Atas anugerah berkat-Mu juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan, kelahiran. Biarlah juga Tuhan berkati mereka, berikan panjang umur dan kesehatan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Biarlah kasih-Mu Tuhan selalu bertumbuh dalam kehidupan kami, untuk kami nyatakan bagi sesama kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tabur genas sambil menari.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu madi hita manginang hita saluhna Tuhat tama nama dongan hita diakan nama ngurut ya kaulauta di bagas sadarion horas madi hita saluhna. Sektor